ada. Sedangkan yang dibunuh, yang digantung oleh Tuhan ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus dosanya apa? Kok bisa dihukum mati? Tak ada dosanya Yesus itu. Jadi yang digantung itu adalah orang lain yang dikira Yesus. Itu bang. Dia bukan Yesus bang. Bukan. Orang lain. Coba Anda lihat di Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi telah menebus Kristen dari hukum Taurat, dari kutuk Taurat, dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Menjadi kutuk adalah satu hal yang mustahil. Nabiullah, Nabi Allah, Rasulullah, utusan Allah, jadi kutuk. Yang jadi kutuk itu maling kundang. Yang dikutuk itu adalah orang yang berdosa. Coba Anda lihat, kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon atau disalib menurut kalian. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 23. Nah, sedangkan di Ulangan 21, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman, harus kau kubur hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, oleh Elohim. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu. Jadi yang digantung di salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda ketahui yang Yesus lakukan sampai dia pantas dikutuk oleh Elohim? Adakah dosa dia? Adakah dosa beliau? Adakah kesalahan beliau? Adakah orang yang dirusak namanya? Tak ada. Yesus itu orang suci. Bahkan Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena apa? Karena dengki. Apakah Tuhan kemudian mengizinkan hambanya yang kudus, hambanya yang suci, yang dimana dia berkenan untuk dia, kepadanya dia berkenan, dibiarkan dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pastinya Elohim yang mengutus hambanya yang suci ini akan menyelamatkan beliau. Maka yang menggantikannya siapa? Orang fasik. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Siapa yang makan suap? Siapa yang berkhianat? Siapa? Siapa yang dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Siapa itu? Siapa yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh dengan suap? Siapa? Dialah yang digantung di atas tiang salib itu. Dah selesai. Makanya ketika Anda terseok-seok dalam hidup Anda mengajarkan kemana-mana menyembah Yesus, Anda diusir. Matius 7 nomor 22, 23. Janganlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena yang kalian sembah itu bukan Yesus. Yang kalian sembah itu adalah makhluk lain yang Anda kira Yesus. Dia bukan Yesus. Tetapi ada makhluk yang datang kepada Paulus in the gang, yang mengajarkan itu adalah Yesus. Padahal bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus yang digantung, itu bukan. Kalau ada seorang Kristen yang mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati, saya turun sekarang ini. Saya tutup semua channel-channel saya. Bahkan Apologet Islam Indonesia, saya minta untuk dibubarkan. Nah sekarang, silakan Anda tunjukkan dosa Yesus. Yesus orang yang kami hormati.
Yesus adalah nabi bagi kami. Yesus adalah rasul bagi kami. Kenapa kalian jadikan sebagai makhluk terkutuk untuk dosa-dosa kalian? Kalian kenapa? Dosa kalian harus ditanggung sama nabi kami. Kenapa harus dosa kalian itu ditanggung oleh rasul kami? Kenapa? Kalian gak bisa bertobat sendiri. Kalian gak bisa mempertanggungjawabkan dosa kalian kepada Tuhan. Jangan berdosa. Sederhana kan? Kalian yang melakukan, kalian harus bertanggung jawab. Jangan menjadi seorang pengecut. Ketika Anda bersalah di hadapan Tuhan, Anda harus bertobat kepada Tuhan. Anda sendiri yang harus bertobat kepada Tuhan. Jangan biarkan Nabi Rasul kami yang menjadi korban buat nafsu keserakahan dan ketamakan kalian terhadap dunia. Ayo, silakan tunjukkan kepada saya. Apa dosa Yesus? Gak ada dosa Yesus, Bang. Gak ada Siapa dosa bilang- Yesus. bilang- Berarti bukan dia yang mati digantung di atas tiang salib. Terima kasih. Susah memang dijelaskan kalau udah beda misi. Ya, silakan. Ini kita masih gunakan Bible. Kita belum masuk ke Quran. Kalau di Al-Quran udah jelas, Nabi dan Rasul yang lahir tanpa ayah udah pasti bukan dia dibunuh. Bukan dia yang disalib. Nah, di Bible ternyata yang disalib adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tolong tunjukkan dosa Yesus kami. Apa dosa Yesus yang kami imani sebagai Nabi? Terserah kalian lah, itu menurut kalian. Kalau menurut kami tidak. Ya sudah, tunjukkan aja Bang. Hah? Tunjukkan kepada saya dosa Yesus itu apa. Ini tak kasih data, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran, surah Maryam ayat 19. Anda baca. Nabi yang datang Tidak di ada tengah-tengah. dosa Yesus, Abang. Tidak ada Karena dosa Yesus. dosa manusia, nah, Bagus. makanya dia disalibkan, Abang. Kenapa bisa? Kamu yang mencuri, kenapa Yesus yang menanggung? Di mana kaidah itu? Karena begitu besar kasihnya kepada manusia. Justru karena besar kasihnya kepada manusia, Yesus mengajarkan bertobat. Menuju kepada Allah, bukan menjadikannya tumbal di atas tiang salib. Anda baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 Karena nomor 30. itulah kebesarannya, Bang. Karena Apa begitu yang besar? Apanya sayangnya yang kepada besar? manusia. Dia Gak ada. rela. Gak ada yang kayak gitu. Itu dogma, itu doktrin. Gak pernah diajarkan kayak begitu. Anda baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul nomor 4 bab 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba Tuhan yang kudus. Yesus orang suci. Orang bisa mengobati orang sakit karena nama kesucian beliau. Murid-muridnya bisa melakukan itu. Kok tiba-tiba dia jadi orang terkutuk? Apa dosa beliau? Sedangkan yang terkutuk sudah terpampang di hadapan kita. Baik Al-Quran maupun Bible. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang menerima suap. Anda coba baca di dalam Keluaran 27 nomor 25. Bisa saya bicara Juma? Silakan. Ini aja pesanku. Ini saja pesanku sama kamu Juma ya. Yuk pakai adab lah, naik itu. Yuk kenalkan dulu diri. Ini diskusi lintas agama. Saya ingatkan sama kamu Juma, Alkitab sama Al-Quran itu tidak pernah sama. Ya memanglah satu karangan manusia, jangan satu kamu wahyu Allah. bawa memang. Yesus. Betul. Jangan kau Bang. jangan Ibarat kau bawa Yesus Gini, Kristus Bang. dalam kitabmu. Saya Gini, tidak Bang. bawa Yesus dalam kitab. Ini saya bahas Bible. Uruslah ajaranmu, jangan urusi ajaran orang. Ajaranku mengatakan yang disalib itu bukan Yesus. Isa sama Yesus Kristus itu beda. Kalau beda Isa dan Yesus, kenapa Beda. Anda menggunakan? Izin saya yang menghadapi. Izin saya Kristus yang sama menghadapi. Isa itu beda ya. Kalau beda, kenapa Anda menggunakan istilah-istilah Nabi Isa di dalam Bible? Istilah apa? Tidak pernah Di mana ada Yesus di pernah Bibir menyebut Isa. Alkitab? Yang ada Di mana Yesus pernah menyebut kata Allah? Di mana Di mana nama Isa Yesus ada di pernah mengatakan Alkitab? kata Rasul? Yang Mana- mengatakan kata Rasul, yang mengatakan kata Alkitab, yang mengatakan kata hamba, Nama Isa di Alkitab mana? hanya Nabi Isa Coba. alaihissalam. tunjukkan mana ayatnya. Oke. Mana ayatnya? Oke. Al-Qur'anul Karim mengatakan ini Abdullah. Hei, Atani yang Alkitab. banyak itu di dalam Alkitab. Justru saya bertanya, di mana Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Di mana? Hei, yang kutanyakan samamu, dari mana kau mengatakan tentang
Kok di mute? Beginilah cara kalian. Orang bicara mute. Ya, silakan Bung Kenes, Bung Kenek ditanggapi. Gini bang, sebenarnya kita tuh nggak bisa menyatukan antara cerita Naruto sama cerita Doraemon. Ah, terus kenapa kalian menceritakan Tuhannya Yahudi di agama kalian menjadi dewa? Gini bang, Kenapa kalian menyatukan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Roma? Kenapa? Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan manusia. Satukan dengan Tuhannya Romawi bisa jadi manusia. Kenapa? cerita-cerita kalian bahwasanya sepotong-sepotong kalian ambil ayat Alkitab itu, kalian bilang seks lah inilah. Nggak bisa membaca Alkitab itu, nggak bisa satu-satu. Jadi dari awal sampai selesai itu harus dipahami satu-satu apa arti teksnya, dimaknai. Bukan A yang dituliskan, A yang harus kita cerna, tidak. Alkitab itu nggak seperti itu, Mas. Jadi Ya kita sudah, tuh kalau harus gitu kamu tunjukkan kepada saya dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia harus mati terkutuk oleh Elohim. Silakan, saya tunggu. Silakan. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus menanggung kutuk, dikutuk oleh Elohim? Dosa apa? bukan berarti Yesus itu berdosa makanya dia dikutuk. Nah, Loh, itulah baca dalilnya, Bung. Bung, baca pengertian dalil abang kenapa? yang salah. Dengar dulu. Pengertian abang yang salah terhadap itu. Ya, Nah, jadi yang benar yang mana? jadi Tuhan itu kenapa disalibkan? Dia itu kan turun ke dunia nah, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari mana ilmunya? Sama Bang. Tuh, diam. Kutanya Dari dulu sama mana? Bang. Diam. Sekarang kutanya sama Abang. Dari Abang mana manusia, kan? ilmunya? Abang Sabar. rasa nggak? Dari mana ilmunya Tuhan datang ke dunia mati menebus dosa manusia? Kamu dapat ilmu dari mana itu? Ya itulah Tuhan kami. Iya itu tuduhanmu. itu. Sekarang saya tanya, kamu dapat ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Ya, Yesus. itulah ilmu kami. Ya itu ilmu kerangan, berarti kamu harus belajar sama saya berarti kalau gitu. Kalau hanya Nggak modal bisa lah. dogma, Bung, kalau hanya Susah modal kalau dogma, belajar sama Abang. kalau Anda hanya belajar tentang doktrin, jangan tampil di depan saya. Saya butuh orang yang berilmu. Iya, lebih bagus kita Apa? Lebih bagus Mana ya? apa? Susah. Lebih bagus Anda ke Buka gereja dulu masker sana, ya. ciuman sama pendeta, ciuman kudus dengan pastormu. Jangan di sini. Saya minta data, dari mana kau dapat ilmu Tuhan datang menjadi penebus dosa kalian? Dari mana ilmunya? Siapa yang membisikkan kepada Anda seperti itu? Hah? Siapa yang membisikkan? Kita butuh data. gini, mau dijelaskan pun sampai mana nggak bakalan bisa ketemu. Ya karena yang kau antara jelaskan itu bukan penjelasan yang kau katakan, kalian itu sama pemahaman pengaburan. kami. Jadi Bedakan penjelasan dengan pengaburan. Gini, Bang. Anda mengaburkan. Gini, Anda mengaburkan gini. data, bukan menjelaskan tapi mengaburkan. Satu Indonesia ini udah debat gara-gara kalian buat channel seperti ini. Udah kita yang Turun. Indonesia, Kamu ke kita gereja ini cium sama. pantat pendeta. Turun. Kamu turun. Kamu curhat sama nenekmu sana. Ya, aku kasih bangun nenekmu dikubur. Kau tanya dia, hei nenek, kenapanya kami ini menyembah begini adanya? Mana datanya? Ajarkan kepada kami. Tak ada kau pernah bisa dapatkan itu. Ngerti? Saya cuma minta penjelasan dari kalian. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk di tiang salib? Apa jawaban kalian? Kenapa kalian bernafsu sekali terhadap Yesus agar dia menanggung dosa kalian? Yang ngajarin siapa? Iya, Sinaga, silakan. Yuk di bawah itu berisik banget. Silakan Sinaga. Yuk tanggapi itu sesuai dalil. Jangan curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto. Ya, saya izin nambahin sedikit ya. Silakan. Supaya teman-teman. Silakan. Iya, jadi begini. Kenapa Yahudi sampai sekarang tidak pernah percaya sama Kristen? Tentu ada hal yang Alasannya. fundamental, ya, terutama kasus penyaliban. Jadi begini, kenapa saya katakan bahwa Kristen itu melabrak ilmu pengetahuan Yahudi, tidak sesuai dengan nubuatan Yahudi? Karena kenapa?
Saya mulai dari satu kata begini. Kalau ilmu pengetahuan Yahudi, nubuatan Yahudi, ketika Tuhan ketemu manusia, ya itu yang mati manusia. Nah, kenapa saya katakan ya bahwa Kristen melabrak ilmu pengetahuan Yahudi? Karena ajaran Kristen ketika Tuhan ketemu manusia, Tuhannya yang mati. Nah, dia tidak belajar baik-baik nubuatan Yahudi ini ya, nubuatan Israel. Kita bisa lihat ya dalam Yeremia 23 ayat 15 ya. Di mana Tuhan berfirman bahwa dia akan membunuh dengan meminumkan racun kepada nabi-nabi ya yang menjalankan kefasikan di sekitar Yerusalem. Ini mereka tidak mengerti. Ini nubuatannya di sini. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang tergantung di kayu salib? Ya, siapakah yang mati di atas sana? Ya, kenapa Yahudi tidak percaya kalau itu yang mati adalah Mesias asli, tapi mereka percaya yang mati di atas adalah Mesias palsu? Ternyata setelah kita kaji ya, dalam Mazmur 69 ayat 21 ya, ini menjelaskan bahwa yang mati di atas adalah nabi palsu yang mati minum racun. Yesus yang dikatakan orang yang dikatakan Yesus yang tergantung di kayu salib yang di atas sana itu mati bukan karena kakinya dipaku, mati bukan karena tangannya dipaku, tapi mati karena minum racun. Karena ketika dia sudah menggenapi nubuatan ya di Mazmur 69 ayat 21 ya, ketika dia sudah minum anggur asam di Yohanes 19 itu ya, lalu dia berkata sudah selesai. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus yang tergantung di kayu salib itu adalah nabi palsu yang sudah menggenapi Ulangan 27, 25, Ulangan 21, 23, Mazmur 69 ayat 21 dan Yeremia 23 ayat 15. Selesai. Dalam nubuatan-nubuatan ini tidak ada bercerita nabi di luar Yerusalem atau nabi di luar dari bangsa Israel. Itu saya katakan tadi, kenapa Kristen ini tidak pernah dianggap baik oleh Yahudi? Karena memang bertolak belakang, tidak berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan kitab Tanakh. Beda kalau Al-Quran. Al-Quran contoh kecil saja Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut nama dalam kasus penyaliban. Ini sejalan karena nubuatan kitab Tanakh juga tidak menyebut nama. Dan banyak sekali alasannya, banyak sekali alasan bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Kita sudah jelaskan alasannya ini. Itu. Yang pertama doa Yesus ya, itu. Tidak mungkin seorang yang yang begitu suci ya, yang begitu mulia di hadapan Tuhan, ketika dia berdoa saja keringatnya menjadi darah. Itu yang biasa saja tidak sampai keluar keringatnya menjadi darah dikabulkan, apalagi kalau dia sudah berdoa keringatnya sudah berubah menjadi darah. Itu yang perlu kita pahami bersama. Yesus sepanjang hidupnya berdoa tidak pernah tidak dikabulkan Allah. Nah, ketika masa penyaliban dia berdoa kepada Allah bahwa lepaskanlah saya dari kesesakan ini. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tradisi Yahudi tidak bisa menyalibkan orang yang tidak bersalah. Makanya nubuatan dalam Ulangan 27, 25, Ulangan 21, 23 itu harus tergenapi semua. Kan begitu. Nah, jadi poinnya yang tergantung di atas kayu salib sana itu adalah orang yang berdosa. Orang yang mati minum racun. Seperti di Mazmur 69 ayat yang ke-21 itu, di Yeremia 23 ayat 15. Selesai barang ini. Hanya mereka tidak pelajari itu. Mereka tidak mau tahu tentang ini. Karena memang mereka tidak pernah belajar nubuatan-nubuatan. Sampai detik ini mereka buta. Karena apa? Buta karena amanat agung itu. Mereka tidak mau tahu itu. Kan begitu, buta karena ajaran-ajaran Romawi. Padahal kalau mereka belajar epistemologinya ketahuan ini bahwa mengorbankan manusia ya untuk penebusan dosa ini adalah ajaran paganisme, bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu hewan yang dipakai ya, seperti dalam kitab Torah 613 hukum ya. Dalam perjanjian lama atau Tanakh Yahudi itu tidak pernah sekalipun menebus dosa menggunakan tumbal manusia. Silakan Anda pelajari teman-teman Kristen. Adakah 613 hukum ya yang dipatenkan di bangsa Yahudi itu menyebutkan bahwa menebus dosa menggunakan binatang?
menggunakan manusia, darah manusia, tapi menggunakan binatang. Coba silakan. Jadi di dalam 613 hukum itu nembus dosa pakai binatang, darah binatang, bukan pakai darah manusia. Ini akal-akalan Romawi yang dibentuk dari abad keempat itu. Hanya abang-abang sekalian tidak pelajari. Begitu. Jadi mohon teman-teman Kristen ya dipelajari ya sejarahnya supaya jangan terlalu kaku memahami Bible. Padahal Bible itu gampang sekali. Kalau abang belajar gampang sekali karena dia terjemahan. Itu. Udah bang, mau gantian bang, udah bang. Silakan. Ya, Aku cuma dua pesanku bang, hanya dua pesanku bang ya. Untuk host, kalau ada yang naik jangan di mute. Yang kedua, Bang Juma kalau memang abang debat naik ke Pak Bomom ya, kalau debat ya. Ya, saya tanggapi. Saya nggak pernah mute, nggak pernah naikin orang, dan nggak pernah ngeluarin orang. Moderator semuanya. Yang keduanya, si Bom suruh ke sini atau debat offline di Jakarta ya. Ingat itu. Ya, disapa dulu Fojol. Selamat malam. Bang Andi, assalamualaikum. Alfi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu sedikit mute kan? Udah sini agak yuk kalau cuman Kau baper turun aja lah kau. Kalau baper saya paling akun udah situ. Udah itu yang mute saya tuh mau semua moderator. Yang nunggu saya mute itu. Jadi yuk kalau mau diskusi diskusi tuh, jangan curhat. Fojol, selamat malam. Halo Fojol. Iya, selamat malam. Agama apa, Dek? Agama Islam, Kak. Ya, di bawah dulu ya, Bang. Dek. Yo, assalamualaikum. Oke. Kristen yang naik ya, jangan Muslim. Kita diskusi di sini ya. Kau Sinaga nggak usah baper lah, biasa aja lah. Iya kan, selamat malam. Berarti kan gua dapur aja Kan? Assalamualaikum. Waalaikum. Salam Bang Juma, salam Bang Rocky. Iya, selamat malam. Agama apa Bang Syair? Wah, Bang Zuma udah tahu, Bang Rocky udah tahu, saya agama Hindu. Saya yang menyapa Anda loh. Saya moderator. Oke, moderator, saya agama Hindu, Ibu cantik. Oke. Bentar, saya sapa dulu kan. Kalau Anda tidak mau ngomong, saya turunkan. Capek kali. Nah, ya. Sebentar. Saya naikkan dulu yang lain. Nah kali ku bilang. Hai. Yosef. Yosef. Allahu Akbar. Hai. Yang naik yang Kristen ya. Tolong yang Islam gak usah permintaan naik lagi deh. Kok susah ya dibilang ya. Yosef, kamu itu noise loh, ribut. Bagaimana mau diskusi dalam keadaan ribut? Halo Yosef. Ya, selamat malam. Malam Bang, agama apa Bang? Saya Kristen, Ibu. Oh ya, silakan. Di sini ada Bang Zuma. Silakan abangku. Selamat malam Bang Juma. Malam Bang, malam. Saya Kristen nih Bang. Siap. Begini Bang, ini saya sedang belajar ya. Saya belajar Islam juga. Ya Siap. penting maksudnya apa yang hal-hal yang baik kita ambil. Baik dari Kristen maupun Islam, maupun Hindu dan Buddha. Setuju nggak Bang? Ya. Untuk kemanusiaan. Maksudnya yang bernilai-nilai sosial kemanusiaan itu baik untuk manusia.
Jadi gini, saya mau tanya, nanti seiring dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, maka agama ini akan menjadi halu, dua-duanya, entah agama apapun, bukan dua-duanya ini, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, akan menjadi halu, dan ini akan dibuktikan dengan iptek apakah itu benar firman Tuhan atau tidak. Bang, fokus pada substansi pertanyaan atau diskusi itu. You mau bertanya atau you mau ditanya, itu aja poinnya tuh. Jangan bernarasi. Karena ini ada 2.900 orang, butuh ilmu tuh, bukan hipotesa. Silakan dilanjut, saudara. Maksud saya begini, Tuhan kena ajab itu nanti akan dibuktikan oleh terapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek. Setuju nggak? Saya bukan debat. Artinya gini, iptek akan membuktikan Tuhan kena ajab apa tidak. Begitu. Maksudnya apa Ilmu ini? pengetahuan. Kan di sini kan Tuhan kena ajab. Iya kan? Iya. Ini iptek akan membuktikan. Ya sudah Apakah dibuktikan. Sudah dibuktikan saat ini. Dibuktikannya gimana? Coba mau Ternyata penjelasannya. yang kena azab itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk karena dosanya sendiri. Itu sudah dibuktikan. Dibuktikan Yes. melalui apa? Melalui apa? Menurut Bahwa- Anda iptek itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Internet sudah membuktikan itu, Bang. Internet sudah membuktikan. Coba Anda lihat, tinggal ketik di Google, tinggal ketik di YouTube, tinggal ketik Facebook. Yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Siapa yang dikutuk oleh Elohim antara Yesus dengan Yudas? Siapa yang makan suap? Ketika Anda membaca Ulangan 27 nomor 25, yang tertuang di sana adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah agar dibunuh. Ini siapa punya pekerjaan ini? Makan suap, menyerahkan kemudian orang benar untuk dibunuh oleh Romawi. Ini pekerjaan siapa? Ingat, Anda mengatakan iptek akan memberitahukan dan membocorkan. Sekarang dibocorkan. Siapa yang makan suap, siapa yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itulah yang digantung di pohon. Tuh, sederhana bukan? Bener nih, serius nih. Ya serius lah. Coba aja Anda jujur. Siapa yang berkhianat, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Begitu ya. Oh, iya. Jadi Anda mau kembali ke zaman batu. Iptek kan? Begini, saya tanya. Iya. Jadi maksud Bang Cuma bahwa yang disalib itu adalah Yudas, begitukah? Saya tidak menyebut Yudas. Yang saya katakan terkutuk orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Menurut pengetahuan nih, ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda ngerti ilmu pengetahuan, Anda ngerti ilmu, Anda ngerti pengetahuan. Kalau Anda mengerti kedua-duanya, ditambah lagi ilmu pengetahuan, ditambah lagi teknologi, maka Anda akan diantar kepada Yudas. Sebagai satu, orang yang dikutuk. Dua, orang yang makan suap. Tiga, orang yang menyerahkan Yesus. Kecuali Anda kembali ke zaman batu, Anda tidak ketemu itu. Anda hanya akan dogma, doktrin itu aja. Kalau ke zaman batu, sekarang iptek Anda bawa. Nah, justru itu yang saya suka. Silakan Anda bantah. Siapa orang yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Itulah yang terkutuk. Saya tidak membantah. Cuma ini pengetahuan untuk saya. Bang Yosef, suaranya dibenerin dulu, Bang. Ya, saya tidak membantah.
alasan dari Bang Juma. Cuma saya mau tanya, jadi yang disalib itu bukan Yesus ya? Bukan, karena Yesus itu orang suci katanya, orang dikasihi. Hah? Siapa yang salib itu? Yesus itu orang suci kan? Yang salib itu siapa? Apa? Kenapa? Ketiga-tiganya itu yang disalib itu siapa? Yang kiri dan duanya, kanan? Ya penjahat. Yang di tengahnya ya penjahat juga lah pasti. Karena dia orang terkutuk yang menerima suap. Orang yang dikutuk loh. Kitab Anda sendiri yang mengatakan terkutuk. Anda lah yang jawab, jangan saya. Kan ada ilmu, ada pengetahuan, ada teknologi. Anda lah yang jawab. Sekarang saya mau tanya, Bang Juma. Ini kan pengetahuan untuk saya. Ya, Saya. silakan. Menurut Bang Juma, Yesus itu nggak disalib? Enggak lah, dia tidak terkutuk. Dia orang suci. Dia bukan pemakan suap. Dia bukan pengkhianat. Dia hamba yang betul. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Masa akan dibunuh? Gimana dong? Sekarang kalau tidak mati tersalib, Yesus ada di mana? Di langit, diangkat, diselamatkan oleh Elohim. Bang Yosep, suaranya kecil. Ke YouTube gak kedengeran, Bang. Gedein suaranya. Jadi beliau masih hidup ya, Yesus itu? Yes. Coba Anda baca Mazmur 91. Beliau panjang umur dan mendapatkan rezeki sampai hari ini. Sampai saat sekarang. Sampai nanti kedatangannya yang kedua. Untuk apa dia datang yang kedua? Untuk menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Hanya cuma itu kah? Cuma itu kah? Lalu mau apa lagi? Kalian siapa rupanya? Kalau untuk Kristen ini siapa di mata Yesus rupanya? Untuk menghakimi. Saya nggak peduli. Cuma saya mau tanya. Ini kan masukan untuk saya, Bang Juma. Ya. Maksud saya gini. Saya tanya, Yesus itu datang untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Yes, betul. Betul. Iya. Coba Anda baca Matius 7. Coba Anda Matius 7 baca. Saya tidak perlu itu. Yang saya tanya, apa tugas Yesus itu? Tugas Yesus itu aja. Ketika berbicara tentang Yesus, Bung, berita yang paling dekat itu Bible. Karena dia ditulis oleh wartawan yang melakukan penyelidikan. Kenapa Anda nggak mau membaca Bible? Bukan, Bang Juma jangan lari kemana-mana. Mohon maaf, saya mau tanya. Jadi saya harus kemana? Saya mau tanya, kalau memang Bang Juma tahu, fungsi Yesus itu datang ke bumi hanya untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan Yesus sebagai manusia. Cuma itu aja. Betul. Kenapa emang? Terus? Picik sekali ya. Allah itu picik sekali ya. Lu kok picik? Menurunkan seseorang. Lalu dia turun. Lalu menurut saudara dia turun untuk apa? Lah justru saya nanya dan saya pengen belajar. Ini masukan untuk saya. Iya, Yesus menurut saudara turun ke bumi untuk apa? Bang Juma, kan saya bilang ini pelajaran rohani untuk masukan saya. Saya kan menyerap pengetahuan dari Bang Juma. Iya, saya sudah ajarin Anda. Yesus datang untuk menghakimi orang-orang yang terdakwa. Masa orang yang tidak terdakwa mau dihakimi? Apa gila? Sekarang menurut saudara, menurut saudara, yang dihakimi orang terdakwa atau bukan? Bencinya Tuhan hanya cuma Yesus istilahnya dinaikkan ke surga untuk tahun untuk menghakimin orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya iyalah, lalu dia mau menghakimi Kecil siapa? Kali pekerjaan Allah itu. Lalu Yesus itu mau menghakimi siapa? Lah yang terdakwa Kristen kok mau menghakimi Buddha, Hindu? Parah Anda itu. Anda ngerti hakim nggak? Anda ngerti hakim nggak? Itu kerjanya. Jadi udahlah, capek saya bicara sama orang yang tidak punya otak. Manusia itu, Bung, saya tidak ada waktu jangan gitu berdiskusi dong. sama orang tidak punya otak.
Yesus turun ke bumi sebagai hakim. Dompala Cordoba, yang disebut hakim pasti ada yang dihakimi. Yang dihakimi itu yang terdakwa. Yang terdakwa itu siapa? Yang menuhankan Yesus. Cobalah kalau diskusi itu pakai otak napas sikit. Hakim itu menghakimi yang terdakwa, kok menghakimi yang bukan yang terdakwa. Lucu ente. Pedagang sayur mau dihakimi semua di jalan. Mentang-mentang dia punya label hakim. Semuanya mau dihakimi. Pakai otak bang. Bang Yosep kalau mau diskusi cobalah pakai otaknya bang. Jangan pakai kolor, pakai otak. Kalau punya otak nggak mungkin jadi begitu dia. Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa firman yang telah dia ucapkan pada saat dia datang penginjilan ke tengah Bani Israel? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Berarti mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Orang yang tidak menganggapnya utusan, malah menganggapnya Tuhan, itulah nanti yang dicekek lehernya, dipijak lidahnya. Matius 7, 22 sampai 23. Pakai otak napas sekali-kali. Jangan Anda remehkan kami umat Islam, ya, saudara-saudara Kristen, mohon. Jangan remehkan kami umat Islam terkait dengan ilmu Bible, ilmu berapologetik. Jangan Anda remehkan keilmuan kami terhadap Bible kalian. Kami jauh lebih menguasai Bible dari kalian. Pahami itu dulu. Jadi jangan Anda sesumbar, jangan Anda sombong, jangan Anda menertawakan kami. Kaget nanti kalian kalau kami uraikan semua isi Bible-mu itu. Kaget nanti kalian. Kaget nanti kalian. Kalian itu percaya kepada Yesus karena dogma, doktrin, bukan karena proses belajar. Berbeda kami umat Islam ini. Berbeda dengan kami umat Islam. Kami tamat belajar Bible untuk kebenaran, untuk keselamatan, bukan untuk doktrin dan dogma. Pahami itu. Kami bukan jemaat gereja. Kalau jemaat gereja itu cuma mendengar pendeta pastor. Kami ini umat Islam. Jangankan buku Bible, buku matematika, fisika, buku apapun kami baca. Karena itu perintah dari Tuhan kami. Ikra, baca. Jadi kitab kalian itu kami baca, kami habisin 24 jam kami baca tuh. Jadi jangan ragukan pengetahuan Bible kami, jangan sombong. Jangan mentang-mentang karena Anda yang bertitelkan Kristen, Anda merasa lebih hebat Bible. Tidak, belum pernah ada satu mukan orang Kristen paham Bible. Belum, pendeta sekalipun. Boleh diuji, hadapkan saya dengan pendeta kalian. Ada? Suruh naik ke sini. Biar kuajari caranya belajar Bible. Nah ini mungkin sang pencerah pendeta bukan sang pencerah. Sang pencerah. Yang orang tulisan aja pun tulisan bahasa Indonesia. Ya, selamat malam. Ya, Malang. Sang pengamat. Oh, sang pengamat. Ini judulnya ini Tohan kena ajab. Apa ini Tohan ini? Maksudnya apa? Silakan Gurunda jelasin biar dia paham. Kalau Tuhan kena asap mustahil. Maka yang kena asap itu adalah makhluk terkutuk. Ini bukan Tuhan, Tohan tulisannya Tohan. Iya, karena mustahil Tuhan kena asap. Yang kena asap itu adalah orang terkutuk. Nah, siapa yang terkutuk? Tohan maksudnya apa itu? Ya, itu Tuhan, tapi merujuk kepada sembahan yang diimani. Ya, gitu loh. Tak ada yang berotak ini. Kurasa mau pensiun aja dari apologet. Orang lagi Bang Juma ngomong, dia ngomong juga. Gimana sih? Ayo buatkan saya teh. Tuhan itu Tuhan. Seperti kalian membaca Allah, kalian baca Allah. Itu Tuhan, jangan perbodoh diri Anda. Itu Tuhan maksudnya di situ. Kau moderator jangan pro sepihak, kau mute.
mikrofon orang. Orang belum selesai ngomong udah ke mute. Apa? Sekarang Anda ngomonglah. Anda ngomonglah. Silakan ngomong, silakan. Yuk orang Silakan ngomong di-mute, ya, biar yuk, dia Bang. ngomong. Silakan buka Bang, ngomong aja lah. Bukan gitu. Kalau orang ngomong itu jangan di mute. Nanti kok tiba di komal orang. Ya kok di-mute, silakan kenapa? ngomong Bang, diberi waktu 2 menit, silakan. Kan saya tanya tadi ini Tuhan, tulisannya Tuhan. Yang saya tahu itu Tuhan. Kan itu aja saya tanya. Ya, mau mendengarkan jawaban? Ya silakan Ah, ya jawab. udah. Tapi kalau orang menjawab, Anda diam atau Anda bicara? Ya kan saya udah bertanya ya, berarti saya diam jelaskan. Oke, pinter. Silakan Banyuma. Iya, silakan. Anda mau ngomong apa? Tadi saya tanya, ini judulnya Tuhan kena azab. Maksudnya apa ini? Maksudnya ada orang punya agama Tuhannya kena kutuk. Itu tanda tanya itu. Betulkah ada Tuhan kena kutuk, kena azab? Jawab. Anda yang punya jawab itu. Anda yang punya tugas untuk menjawab. Di mute lagi. Tadi saya tanya Tuhan, tapi kau jawab Tuhan. Mana yang benar, Tuhan atau Tuhan? Dasar sekolahnya gak nyampe ini. Aduh. Ini ya. Tank Top Lina Wijaya itu plesetan itu, karena nggak akan mungkin kalau Tuhan itu yang dikutuk gitu, makanya diplesetkan jadi Tuhan gitu, kayak Allah kan plesetkan jadi Allah gitu. Paham ya Tank Top Lina Wijaya? Yuk jangan dungu yuk. Ya kau buat aja lah Tuhan di situ, ngapain kau buat Tuhan, orang mana paham Tuhan itu Karena apa? nggak mungkin Tromol Ninja, nggak mungkin Tuhan itu dikutuk. Yuk paham. Tromol ninja. Terus yang saya tanya ini, di mana ayatnya ini Tuhan kena azab ini? Di atas tiang salib atau di atas pohon digantung. Klek. Lek. Ayatnya. Galatia 3 nomor 13. Coba spill ayatnya. Baca aja ya. Aku lagi di orang kasar. Coba kau spill dulu di kameramu itu kan bisa kau spill ayatnya itu. Galatia 3:13. Orang yang diurapi telah terkutuk, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Tuh, Galatia 3 nomor 13. Nah, pertanyaannya, yang di atas, yang disalib ini kan Tuhanmu. Kok ada Tuhan kena azab? Kok aku yang kau tanya? Harusnya aku yang nanya kau. Kenapa Lah, kau itu buat kan